Ishan membuat keputusan nekat. Ia kabur dari sekolah. Dengan tas di punggung, ia berjalan sendirian menyusuri jalanan kota. Di matanya, dunia terasa jauh lebih menarik daripada ruang kelas. Pedagang kaki lima, tukang cat di atas bangunan, anak kecil yang bermain di jalan, lukisan warna-warni di tembok, alat berat di proyek pembangunan, air yang tenang seperti cermin, burung-burung merpati yang terbang bebas di langit. Semua terlihat begitu indah, begitu hidup. Sepulang ke rumah, Ishan langsung mengambil cat dan mulai menggambar. Semua yang ia lihat hari itu, ia tuangkan ke dalam kertas. Namun tak butuh waktu lama, ayahnya mengetahui kalau Ishan bolos sekolah. Menghadapi tatapan ayahnya, Ishan hanya diam, tak berani menjelaskan apapun, dan seperti biasa, ia kembali menerima pukulan. Beberapa hari kemudian, kepala sekolah memanggil kedua orang tuanya. Saat membahas Ishan, hampir semua guru hanya berisi keluhan, tidak mengerjakan tugas, nilai ujian selalu nol, terlalu sering ke toilet, suka membuat masalah, bahkan kepala sekolah berkata dengan dingin, anak ini mungkin mengalami keterbelakangan mental, mungkin sekolah khusus lebih cocok untuknya. Ucapan itu menghancurkan hati sang ibu. Dalam perjalanan pulang, ibunya menangis. Ia merasa gagal, sudah berhenti bekerja demi fokus mendidik anak, namun tetap tak mampu membantu Ishan. Sementara sang ayah punya pendapat berbeda. Menurutnya, semua ini hanya soal kemalasan dan sikap buruk. Malam itu juga, ia mulai mencari sekolah asrama dengan disiplin ketat. Untuk pertama kalinya, Ishan menunjukkan kemarahan lewat tatapan matanya. Ia menangis memohon agar tidak dikirim pergi. Namun keputusan ayahnya sudah bulat. Malam itu, Ishan mengalami mimpi buruk. Di sebuah stasiun, ia terpisah dari ibunya. Kereta mulai berjalan, ia berlari sekencang mungkin mengejar, namun tak pernah berhasil menyusul. Saat terbangun, pipinya sudah basah oleh air mata. Dengan suara bergetar, ia memohon pada ibunya, "Jangan kirim aku pergi." Namun, kali ini, bahkan ibunya pun tak punya kuasa. Tak lama kemudian, Ishan benar-benar dikirim ke sekolah asrama. Di sana, aturan nomor 1 hanyalah disiplin. Guru bahkan dengan yakin menjanjikan kepada orang tuanya bahwa Ishan akan berubah. Saat mobil orang tuanya perlahan menjauh, Ishan menangis sejadi-jadinya. Ia terus menoleh ke belakang, berharap ayah dan ibunya berubah pikiran lalu menjemputnya pulang. Namun harapan itu tak pernah datang. Sejak hari itu, senyum jahil di wajah Ishan perlahan menghilang. Tatapannya kosong, seolah sebagian jiwanya ikut hilang. Malam-malam, ia diam-diam menangis di kamar mandi, lalu membasuh wajahnya agar tak ada yang tahu. Di rumah, ibunya menemukan gambar buatan Ishan. Gambar itu menunjukkan seorang anak kecil yang semakin jauh hingga akhirnya menghilang. Sang ibu langsung menangis. Di sekolah asrama, keadaan Ishan justru semakin buruk. Hal sederhana seperti memakai pakaian sendiri saja terasa sulit baginya. Saat pelajaran puisi, ia sebenarnya memahami makna dengan caranya sendiri. Namun guru justru merendahkannya karena yang diinginkan hanyalah jawaban standar.